Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abihani Nida selaku pengasuh beserta direktur Istana Pendidikan Pesantren Superkamlar Bani Ida, dan juga pastinya kepada jajaran pengurus dan kepada Kepala Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Istana Pendidikan Pesantren Superkamlar Bani Ida beserta guru-guru. Dan juga pasti terima kasih saya ucapkan untuk orang tua saya, keluarga, dan juga untuk teman-teman semuanya, terutama untuk angkatan aku 2 juz dan pastinya kelas 12. Di sini saya Mendel Luna dari kelas 12 ingin mempresentasikan peta imajinasi saya. Pada kali ini pelajarannya itu pelajaran fikih tentang nus juz. Jadi nus juz itu merupakan jadi ketika seorang istri ini durhaka kepada seorang suaminya dalam perkara ketaatan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nus-juz ini atau aja sama aja itu kayak pembangkangan kita seorang istri ini kepada suaminya. Contohnya misalnya ketika seorang istri itu tidak izin ketika berpergian dari rumah suaminya, atau dia itu menolak berhubungan suami istri kayak gitu. Nah setelah itu jadi aku kok salting ada pengen. Jadi pembangkangan seorang istri kepada suaminya ini itu diharamkan oleh ketentuan agama yang udah dijelasin pada surat An-Nisa 34. Gak hafal. Nah, jadi intinya suami ini segera menyelesaikan ya masalahnya ketika mempunyai masalah dengan istrinya, biar gak panas. Nah, kemudian itu misalnya contoh-contohnya seorang suami memberi sesuatu yang dirasa terhadap istrinya, misalnya memberi nasihat itu dengan tutur bahasa yang lembut supaya istrinya ini kayak tersentuhlah hatinya. Kemudian saling mengingatkan satu sama lain ya, suami ingatin istri, istri ingatin suaminya, saling memotivasi dan kemudian memenuhi hak satu sama lain kayak gitu. Setelah itu mendiamkan, kalau misalnya memberi nasihat itu nggak memberi efek untuk istri ya, misalnya kita mendiamkan istri kita ya, kita mengabaikan dalam rumah atau kita pisah ranjang kayak gitu. Nah kalau misalnya mendiamkan istri itu juga nggak jerah untuk istrinya, kita memukul istri kita. Nah tapi kita tuh memukul itu dengan memukul yang mendidik, tidak melukai, kayak misalnya patah tulang atau memar-memar kayak gitu. Tidak boleh memukul bagian wajahnya yang udah dijelasin di hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang pastinya memukul istri ini dia tuh memukulnya tuh meyakini itu tuh bermanfaat kalau istri kita tuh tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Oke, sekian dari saya cukup. Bila salah kata maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.